ke pulau lain, ke daerah lain, ke kampung lain, ke orang lain. Muara Saban hanya berhadapan ke Pulau Kibahan dan juga ke orang Kibahan. Rata-rata para guru yang ada di Asmat ini juga sangat menyatu dan dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Makanya pada tempat yang pertama patut kita hening sejenak atas semua jasa-jasa semua para guru dan jasa para pendeta, jasa para pastor, lebih khusus Bapak perintis kita, Bapak pembangunan kita. Mari kita hening sejenak terkait dengan Bapak Yusuf Beakai. Mari kita hening sejenak. Tokoh-tokoh masyarakat, para pendahulu kita, mari kita renung kembali tentang bagaimana mereka punya perjuangan dulu. Hanya badan tolak badan, kayu tolak kayu, tapi mereka bisa mampu untuk bagaimana membuat kita bisa baca tulis, berhitung, bahkan kita bisa sekolah ke luar negeri. Dan hari ini Apo Sabarbo telah menjadi seorang profesor pertama di Papua Selatan. Yang kedua, saya mau sampaikan dari semua calon yang ada 8 orang dari 4 paket. Iya memang dari 4 paket ada 8 orang. Dari 8 orang hanya 1 orang saja yang tidak pernah jadi pejabat, yaitu Paskalis Imadawa. Tapi orang Asmat bisa melirik Paskalis Imadawa. Terima kasih banyak. Ini satu mujizat. Ini satu berkat bahwa orang Asmat walaupun pendidikannya tinggi, tapi mereka selalu menggunakan suara hati dan kata hati mereka. Air. Sebuah penghargaan yang begitu besar dari kakak ibu, kakak adik sekalian, bapak ibu semua. Sebuah penghargaan yang sangat besar untuk kami orang Marin pada umumnya dan kami orang Kinam pada khususnya. Ini sebuah penghargaan yang besar. Kenapa? Semua calon mereka itu pernah menjabat, mereka pernah ada jabatan-jabatan kepala bidang, kepala dinas, bahkan bupati. Tapi kasihan Paskalis Imadawa tidak pernah menjabat apa-apa, tapi Apollo bisa datang untuk bilang Paskalis Imadawa. Dan itu sebuah prestasi, itu sebuah hal yang sangat tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka. Mengapa beliau adalah seorang profesor, tapi beliau tetap memilih Paskalis Imadawa sebagai calon wakil gubernur. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan oleh beliau. Ingat baik-baik, Paskalis Imadawa tidak punya harta, tidak punya segala macam, apalagi jabatan. Tetapi Apollo Sabanpo tetap maju mengatakan bahwa wakil saya adalah Paskalis Imadawa. Dan itu yang saya katakan, beliau mempunyai suara hati. Dan hari ini saya sebagai pribadi, saya sebagai orang beriman, saya harus mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Bapak Ibu semua, kepada saudara-saudara semua, bahwa kalian orang Asmat adalah orang yang beriman. Kalian orang Asmat adalah orang yang punya suara hati dan orang yang senang untuk melayani sesama yang susah. Itu hal yang kedua, perlu saya sampaikan itu. Hal yang ketiga, kita sekarang orang-orang asli Papua. Iya baik-baik, saya ulangi, kita sekarang orang-orang asli Papua butuh orang yang bisa sentuh, butuh orang yang bisa ramah, bisa berdiskusi, bisa mendengar apa keluh kesah kita. Jangan sampai kita kembali lagi kepada hal yang serupa. Ketika kita mau bicara nanti dikatakan stop dulu, kita sudah tahu ngapain kau ngomong. Jadi harapan kita, inilah orang yang betul-betul bisa mendengarkan kita, mau dengar kita, mau bagaimana menyentuh kita dari hati ke hati, dari kampung ke kampung. Yang keempat, saya perlu sampaikan bahwa kita di Asmat ada 25 distrik, 224 kampung, sekitar 116.200 penduduk. Tidak terlalu banyak itu, tidak terlalu banyak, tapi sangat menentukan, sangat
kunci. Asmat yang sekarang nanti bagaimana suara mereka kemana dan paket itu yang akan menang. Kabupaten lain hanya sekedar menambah, tapi Asmat benar-benar sebagai juru kunci penentu kemenangan di tanggal 27 November 2024. Bapak Ibu sekalian, saya buka ke habis semua. Saya perlu ingatkan lagi bahwa hari ini kita begitu banyak orang, kita begitu besar semangat kita, dan saya lihat semuanya menggebu-gebu semangatnya. Bahkan alam pun merestui pertemuan hari ini, walaupun ditarik matahari, ada gerimis kecil, tetapi tetap masyarakat tidak bergeser dari lapangan Yosudarso ini. Dan itu berkat Tuhan, itu adalah sebuah rahmat besar yang hari ini kita peroleh. Oleh sebab itu, rahmat itu dikelola dengan baik. Pemilu ini harus damai. Ingat, pemilu ini harus damai. Dan damainya pemilu ini harus mulai dari Asmat. Asmat sebagai penentu. Kalau mau damai di Provinsi Papua Selatan, maka harus damai Asmat duluan. Asmat sebagai penentu dan juru kunci untuk kedamaian Papua Selatan. Saya minta kepada saudara-saudara kita dari Asmat harus menjadi contoh, harus menjadi panutan untuk menerapkan kondusivitas, kedamaian, kenyamanan di Provinsi Papua Selatan ini. Dan mesti mulai dari Asmat. Karena apa? Profesor pertama di Provinsi Papua Selatan dari Asmat. Harus menunjukkan itu, bahwa kita orang yang terdidik, kita orang yang benar-benar punya budi pekerti, punya akhlak, dan kita beriman. Yang terakhir, saya perlu sampaikan sebagai ucapan terima kasih saya. Kita tidak singgung visi misi segala macam, tapi saya mau sampaikan bahwa saya minta kepada tim pemenang dan juga partai pengusung bisa catat baik-baik. Dari 60.000 pemilih, kalau Asmat bisa menyumbangkan suara, jikalau Asmat bisa menyumbangkan suara sampai 90%, maka Imam Dawa sebelum pelantikan akan melakukan syukuran pertama di lapangan ini lagi. Ya, baik. Kalau 90% itu saya sudah komit. Tadi di atas belang tadi, di atas lombok tadi, ibu saya bilang begini, Bapak, kita mesti datang syukuran di sini. Kalau menang, ya. Begitu. Jadi itu satu motivasi, satu dorongan. Sebelum dilantik, begitu. Tetap kita datang syukuran di sini dan di lapangan yang sama. Begitu. Yang terakhir, ingat Bapak Ibu, yang terakhir, karena kita harus jaga wibawa, kita harus jaga harga diri kita. Yang terakhir, profesor pertama orang Asmat, PJ Gubernur pertama orang Asmat, maka kita juga berdoa untuk tanggal 27 November orang Asmat yang harus jadi gubernur pertama. Harus sepakat itu. Harus bangun komitmen dari dalam hati, harus bangun semangat dari dalam diri kita masing-masing, bahwa nanti yang menjadi gubernur pertama di
Papua Selatan adalah Putra Asmat. Begitu. Mengapa kita dorong untuk harus putra pertama dari Asmat? Karena ini adalah provinsi baru. Ini adalah provinsi baru. Dan juga ini adalah pemilu kada pertama. Pilih gubernur dan wakil gubernur yang pertama. Maka profesor pertama yang harus dipilih. Dan orang baru yang harus dipilih. Karena ini provinsi baru. Begitu. Jangan di motor baru ini kamu kasih masuk lagi suku cadang yang lama. Ingat baik-baik. Ini motor baru. Jangan kamu kasih masuk lagi suku cadang yang lama dalam motor itu. Bahaya. Anak-anak muda itu sudah modifikasi itu. Jadi pikiran-pikiran modifikasi dihilangkan. Mari kita jemput ini provinsi baru. Karena provinsi baru ini tidak bisa dikelola oleh 1-2 orang. Oleh saya dan Pak Bolo, tidak bisa. Mari kita semua, kita kelola di provinsi baru dengan baik. Gitu. Yang berikut terakhir sekali saya pesan saya KKD, saya baru pernah bertemu kampanye tatap mata langsung dengan ribuan mata. Baru hari ini. Baru hari ini. Oleh sebab itu saya harap supaya tidak ada pilihan lain, tidak ada orang lain, tidak ada calon lain yang nantinya dipilih pada tanggal 27 November 2024. Itu hanya paket nomor 4 Apollo, Savanto dan Paskalis Imadawa. Ya. Karena apa? Karena Asmat dijuluki sebagai kota sejuta rawa dan juga Pulau Kimang dijuluki sebagai Pulau Rawa. Maka kita mengharapkan anak-anak rawa yang harus memimpin provinsi baru ini. Karena di dalam rawa itu ada peradaban yang abadi. Di dalam rawa itu ada kesempurnaan manusia sejati. Mari kita dorong anak-anak rawa untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di provinsi Papua Selatan ini.